Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Apit Rusmana dengan NIM 23060127 dari kelas B3 Non-Reg dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar, yaitu mengenai materi bab 1 yang berjudul tentang Aku yang Unik. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan membahas materi yang pertama dulu. Nah, teman-teman, sebelum kita ke materi, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini saya juga mempunyai sebuah pantun bantu bilang cakap ya. Nah, ini dia pantunnya teman-teman. Bantu bilang cakap ya. Pohon jati tumbuh berjajar. Cakep. Pandai berpantun orang Banjar. Cakep. Jika kita malas belajar, cita-cita tak akan terkejar. Nah, teman-teman, mengapa sih saya mengambil materi ini? Karena dengan dibuatnya video pembelajaran ini, saya berharap teman-teman dapat terus untuk percaya diri dalam mengenal karakter unik yang dimiliki oleh kalian, serta dapat menghargai karakter unik teman-teman kalian. Lalu kalian juga dapat menunjukkan sikap integritas dan berakhlak baik dalam lingkungan belajar dan sosial. Nah, selain itu, saya juga berharap bahwa kalian setelah menonton video ini dapat mampu memahami apa itu kata sifat, sinonim dan antonim, makna awalan P, kalimat majemuk setara, dan penulisan teks deskripsi. Nah, saya harap dengan dibuatnya video ini, kalian mampu dan mudah memahami materi yang saya sampaikan. Baik teman-teman, untuk sekarang kita masuk ke materi ya. Silahkan simak dan pahami. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang kata sifat. Nah, ada yang tahu apa itu kata sifat? Nah, kata sifat ini sering disebut dengan adjektiva atau merupakan kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan sifat atau keadaan suatu objek seperti manusia, binatang, tumbuhan, atau benda-benda lainnya. Kata sifat juga dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan atau kualitas, maupun pendekatan suatu kata. Kata sifat juga dapat mengubah dan menambah arti dari suatu benda, sehingga benda tersebut menjadi memiliki makna yang lebih spesifik. Nah, kata sifat ini yaitu untuk mendeskripsikan suatu benda atau untuk menggambarkan karakter sikap seseorang. Nah, yang pertama yaitu ada sifat dasar, yaitu seperti pandai, malas, cerdas, rajin, serta sombong. Nah, yang kedua itu ada sifat positif, yang dimana seperti disiplin, jujur, optimis, bahagia, dan tanggung jawab. Nah, yang ketiga yaitu ada sifat orang, seperti cantik, manis, tampan, wangi, dan lembut. Nah, yang terakhir yaitu ada sifat deskripsi, yang dimana seperti pedas, manis, asam, dan asin. Nah, saya di sini selain membahas kata sifat juga, saya di sini membahas tentang sinonim dan antonim. Nah, ada yang tahu apa itu sinonim dan antonim? Nah, yang pertama di sini saya akan membahas sinonim terlebih dahulu. Nah, sinonim ini merupakan kata-kata yang memiliki arti yang sama atau mirip. Contohnya yaitu cantik, yaitu sama dengan indah, elok, dan molek. Yang kedua itu ada kata cepat, yang dimana sama dengan lekas, segera, atau kilat. Nah, yang ketiga yaitu ada kata senang, yang dimana mirip atau sama dengan kata gembira, bahagia, dan riang. Nah, yang keempat yaitu ada kata pintar, yaitu sama dengan pandai. Nah, yang kelima yaitu ada kata rajin, yaitu sama dengan giat. Nah, sedangkan antonim yaitu kata-kata yang memiliki arti berlawanan. Sebagai contoh yaitu yang pertama itu ada kata besar, yaitu berlawanan dengan kata kecil. Nah, yang kedua itu ada kata tinggi,
yaitu berlawanan dengan kata pendek. Yang ketiga yaitu ada kata panas, yaitu berlawanan dengan kata dingin. Nah, yang keempat itu ada kata miskin, yaitu berlawanan dengan kata kaya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kata baik, yaitu berlawanan dengan kata buruk. Nah, yang selanjutnya teman-teman di sini akan membahas mengenai makna awalan P. Awalan P ini dalam bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi dan makna. Yang pertama itu yaitu menyatakan pelaku atau orang yang melakukan suatu pekerjaan. Sebagai contohnya yaitu ada petani, yaitu orang yang bertani. Lalu ada pedagang, yaitu orang yang berdagang. Nah, yang kedua yaitu ada menyatakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindakan. Sebagai contohnya yaitu ada pemukul, yang dimana yaitu alat untuk memukul. Nah, lalu ada penggaris, yaitu alat untuk menggaris. Nah, yang ketiga yaitu ada menyatakan orang yang memiliki sifat tertentu. Sebagai contohnya yaitu ada kata pemalas. Nah, berarti itu adalah orang yang malas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pemarah, yaitu orang yang marah atau orang yang sering marah. Nah, yang keempat yaitu ada menyatakan hal atau hasil dari suatu tindakan. Sebagai contohnya yaitu ada pemikiran, yaitu hasil dari berpikir. Nah, yang selanjutnya yaitu ada penemuan, yaitu hasil dari menemukan. Teman-teman, perlu kita ingat bahwa awalan P ini dapat berubah menjadi kata pem, pen, peng, atau pen, tergantung pada huruf awal kata dasar yang mengikutinya. Hal ini disebut dengan proses morfoponemik. Proses morfoponemik ini yaitu proses perubahan bunyi yang terjadi akibat proses morfologis. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh mengenai kalimat imbuhan P. Yang pertama yaitu ada kata pelupa. Nah, untuk contoh kalimatnya yaitu Dika berjanji menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak yang pelupa. Nah, contoh kata yang kedua yaitu ada kata pemaaf, yang dimana contoh kalimat imbuhannya yaitu jangan ragu untuk mengakui perbuatan karena Meli seorang pemaaf. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kalimat majemuk setara, yang dimana kalimat majemuk setara ini merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa utama yang digabungkan dengan kata penghubung, seperti yang pertama itu ada dan, tetapi, atau, lalu, dan sebagainya. Nah, setiap klausa ini dalam kalimat majemuk setara memiliki kedudukan yang sama penting. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh kalimat majemuk setara. Yang pertama, kalimatnya itu ada ibu memasak nasi dan ayah membaca koran. Nah, kalimat majemuk setaranya yaitu menggunakan kata dan. Nah, yang kalimat kedua yaitu ada adik bermain bola tetapi kakak belajar matematika. Nah, untuk kalimat majemuk setaranya yaitu tetapi. Nah, yang ketiga yaitu ada kamu boleh pergi ke taman atau tinggal di rumah. Nah, untuk kalimat majemuk setaranya yaitu dengan kata atau. Dalam membuat kalimat majemuk setara ini, kita harus memperhatikan yang pertama yaitu kata penghubung yang tepat, yang kedua yaitu struktur kalimat yang benar, dan yang ketiga yaitu ada kita harus memperhatikan perbedaan antara klausa utama dan klausa pendukung. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas materi mengenai teks deskripsi, yang dimana teks ini menggambarkan suatu objek, tempat, atau kejadian secara detail. Dengan kata lain, teks deskripsi ini berisi pemaparan atau menggambarkan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Teks deskripsi ini memiliki ciri-ciri, struktur, langkah-langkah, dan bagaimana cara untuk menulis teks deskripsi ini. Nah, yang pertama,
di sini saya akan membahas ciri-ciri teks deskripsi terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu kita harus bisa menjelaskan ciri-ciri khusus suatu objeknya. Yang kedua, dapat melibatkan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan kata-kata yang menggambarkan, yaitu kata-kata sifat. Yang selanjutnya yaitu ada struktur teks deskripsi. Yang pertama yaitu ada identifikasi dan deskripsi. Nah, identifikasi ini yaitu mengenalkan objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua yaitu deskripsi, yaitu menjelaskan secara detail tentang objek yang diidentifikasi. Dalam menyusun informasi mengenai objek tersebut, kita juga harus bisa menggunakan kalimat yang sederhana. Terus pilihlah kata-kata yang mudah dipahami oleh audiens dan mendeskripsikan objek tersebut dari umum ke khusus. Nah, contoh dari tema untuk teks deskripsi ini seperti hewan peliharaan, tempat wisata, makanan kesukaan, anggota keluarga, dan sebagainya. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh mengenai teks deskripsi tersebut, yaitu saya mengambil tema makanan kesukaan. Nah, untuk contohnya sebagai berikut. Yang pertama di sini yaitu temanya yaitu nasi goreng, hidangan favorit sepanjang masa. Nah, untuk identifikasinya yaitu ada nama makanan yaitu nasi goreng. Yang kedua itu ada jenis yaitu makanan utama. Yang ketiga yaitu ada asal, yaitu asal nasi goreng ini asal Indonesia. Berikut untuk deskripsinya, yaitu nasi goreng merupakan hidangan klasik Indonesia yang terdiri dari nasi yang digoreng bersama bumbu-bumbu aromatik. Warnanya kecoklatan yang sangat menggoda dengan aroma yang menggugah selera. Tekstur nasi goreng ini yaitu lembut namun sedikit renyah karena proses penggorengannya. Rasanya juga gurih dengan sentuhan manis dan pedas yang seimbang. Biasanya nasi goreng ini disajikan dengan telur mata sapi, irisan mentimun, dan kerupuk yang menjadikannya hidangan yang lengkap dan memuaskan. Nasi goreng ini tidak hanya lezat, tetapi juga serbaguna. Bisa dinikmati kapan saja, seperti sarapan, makan siang, bahkan makan malam. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.